Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku? Kabarnya baik-baik saja kan? Tetap sehat, tetap semangat untuk pembelajaran daring kita. Di sini hari ini kita akan mengulas tentang materi kelas 8 pada semester ganjil ini, di mana pada tahun 2020-2021 ini kita harus belajar secara daring atau belajar jarak jauh. Tidak bisa kita bertemu di sekolahan, maka saya kirimkan video tentang materi yang akan kita pelajari di semester ganjil ini, khususnya kelas 8 SMP 2 Prambon. Selamat mengikuti. Baik anak-anakku, kelas 8 SMP 2 Prambon, hari ini kita akan memulai pembelajaran daring kita untuk kelas 8 SMP 2 Prambon. Di masa pandemi ini kita harus belajar jarak jauh. Perlu saya sampaikan, bimbingan teknologi informasi komunikasi di SMP 2 Prambon pada semester ganjil tahun 2020-2021 ini akan mengenalkan ke kalian beberapa materi yang digunakan untuk pembelajaran satu semester. Yang pertama, standar kompetensi dan kompetisi dasar bimbingan TIK adalah standar kompetensinya adalah menggunakan perangkat lunak pengolah kata angka untuk menyajikan informasi. Pengolah angka yang akan kita pelajari bersama adalah Microsoft Excel. Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama adalah menggunakan command button atau tombol perintah, membuat dokumen, menerapkan formula, dan mengenal fungsi pembacaan tabel. Berikutnya anak-anakku, materi yang pertama nanti, itu yang pertama adalah identifikasi tab, ribbon, group, dan command button. Yang pertama nanti menjalankan MS Microsoft Excel. Kemudian mengenal komponen area Microsoft Excel. Kemudian mengenal komponen beberapa command button. Dan keempat, keluar program dari Microsoft Excel. Materi yang kedua adalah membuat dokumen baru pengolah angka. Antara lain nanti menyimpan lembar kerja, memasukkan data, membuat data berurutan, memformat lebar kolom, mengelola sel, kemudian memformat border dan warna, kemudian menggabungkan sel, kemudian menjumlahkan data, serta yang terakhir adalah mencetak lembar kerja. Berikutnya di materi 3 adalah fungsi matematika, statistik, teks, dan logika, fungsi if. Yang pertama akan kita pelajari adalah rumus dan fungsi. Yang kedua fungsi matematika. Yang ketiga fungsi statistik. Yang keempat fungsi teks. Dan yang kelima adalah fungsi logika. Yang keempat, materi keempat adalah penerapan fungsi date dan time. Yang pertama nanti kita pelajari adalah data. Data nanti akan aplikasinya hari dan tanggal serta bulan. Kemudian waktu, menit, detik itu akan kita kurangi dan jumlahkan untuk menerapkan fungsi date dan time. Kemudian ada fungsi materi yang kelima, yaitu fungsi pembacaan tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu adalah vertikal. Jadi kita akan membaca tabel di Excel itu secara ke atas ke bawah vertikal, atau horizontal lookup, yaitu kita membaca tabel pada Excel itu secara horizontal atau mendatar ke kiri ke kanan. Pembacaan tabel ini nanti difungsikan untuk beberapa hal yang akan kita pelajari bersama.
Untuk memaksimalkan belajar kita secara jarak jauh atau daring dalam jaringan, nanti yang pertama materi, buku materi. Nanti kalian bisa mencari LKS, lembar kerja siswa yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kalian mendownload software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk MS Excel, Microsoft Excel atau Spreadsheet di HP kalian. Kalian bisa mendownload lewat Play Store, lewat aplikasi yang ada, aplikasi app kalian di HP masing-masing ada yang berbeda. Silakan nanti kalian mendownload beberapa aplikasi ini untuk bisa mencoba dan belajar tentang Microsoft Excel yang materinya akan kami sampaikan berikutnya. Beberapa aplikasi yang ada di smartphone atau HP atau telepon pintar yang bisa kalian download, yang paling familiar adalah WBS Office. Sekali lagi, kalian bisa mendownload lewat Play Store dan seterusnya. Yang kedua, ada Polaris Office. Ini juga bisa nanti digunakan. Kemudian yang ketiga, ada Office Suite yang bisa kalian manfaatkan untuk pengerjaan Microsoft Excel kita. Kemudian Doc2Go, ini ada juga aplikasi yang mungkin kalian bisa gunakan. Ada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang bisa kalian download di HP kalian. Yang terakhir, contoh aplikasi yang saya berikan adalah di Google Drive. Yang paling akhir adalah Quip. Ini nanti kalian bisa mencari dari 7 contoh aplikasi ini mana yang bisa digunakan di HP kalian. Sekali lagi, itu materi yang akan kami bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.